said, hey. You said, hey. You said, hey. You said, hey. Like the cool blue light, 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 like the cool blue light.
Halo The Game. Kembali lagi nih di Hari ini kita balik di OVO. apa itu OVO? On Fire Online. Yeay. Ya, exciting nggak buat hari ini? Excited dong. Exciting nggak? Penonton? Keren. Oke, hari ini, minggu ini spesial banget ya. On Fire kita tuh ada segmen-segmen yang menarik banget. Yang pertama tuh ada, sebelum ke segmen nih ya, gue ada tebak-tebakan. Karena master tebak-tebakan Kak Denny sudah tidak di sini, gue menggantikan. Game apa yang bertemakan gereja? Gak tahu apa. Yang musik tau nggak? Game apa yang bertemakan gereja? Apa tuh jawabannya? Penonton tahu nggak? Among Us. Jawabannya Among Us. Kenapa? Karena di Among Us ada I'm Pastor. Imposter Pak. Ya ampun. Keren. Ngomong-ngomong soal Among Us, jadi di segmen 1 ada Komsel Disciple yang main Among Us. Segmen 2 ada apa? Ada persembahan pujian dari Komsel STKS. Oh, SKS, oke. Are you ready guys? Ready? 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 Woo, ready? 1, 2, 3. Okay, let's go. Woo! Let's go. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake. There's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind are shadows that I've seen the light. Sing. In my head, in my soul, in my heart, my own, I know that I know. Never, never, ever, ever, ever found a love so good, so good. Never, never, ever, ever, ever getting over living with you. Nothing will change this. All I can say is never, never, ever, ever, ever found a love so good, so good. Got a million reasons why I can't be the same. You've got me looking forward, never turning my gaze. Forever God is you and I, together till the end of time. In my head, in my soul, in my heart, my own, I know that I know. Never, never, ever, ever, ever found a love so good, so good. Never, never, ever, ever, ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never, ever, ever, ever found a love so good, so good. Your love is patient, love is kind. Your love is never hard to find. Forever I am yours and you're mine. Alright, alright, oh. Never, ever, ever, ever found a love so good, so good. Never, never, ever, ever, ever getting over living with you. Nothing but change it. All I can say is never, never, ever, ever found a love so good, so good. Yes. Never, ever, ever know. Never, ever, ever know. Keren banget. Keren banget sih pujiannya tuh.
Nah, sekarang kita mau lihat segmen yang pertama, yaitu anak-anak Disciple akan bermain games Among Us. Ya. Mau tahu keseruannya? Let's check it out. Hai Gap, welcome to Game Night. So hari ini kita bakal main Among Us bersama Komsel The Disciple. The Disciple. Oke, jadi game night ini kita mau main namanya Among Us. Among Us, pasti kalian udah tahu dong harusnya. Betul. Ini app game satu game paling Iya, lagi populer. viral-viralnya nih. Oh, very popular. Jadi ada sekelompok nih, kelompok pemain. Nah, satunya itu sebenarnya betrayer gitu. Betrayer, pembunuh mungkin ya. Iya. Pembunuh. Ya, nah, jadi Killer. kita ditugaskan untuk memperbaiki barang-barang yang di satu ruangan ini. Tapi ternyata ada satu yang Harus bunuh semua. namanya imposter. Mereka dia itu ngebunuh masing-masing anggota diam-diam dan Sebelum juga yang- ngerusakin nggak sih? Oh iya, rusakin Dan juga juga ya. ngerusakin barang-barang. Ya, Jadi intinya mouse sebelum- mereka tuh nggak diecil. Sebelum merekanya beres tes mereka gitu sih guys. Jadi dan tugasnya kita cari tahu imposternya siapa. Nanti bakal banyak debat, banyak diskusi gitu. Jadi kalau kalian masih mau berteman sama teman kalian ini jangan main Among Us aja sama dia. Oh iya. Let's play. 3, 2, 1. Fix Kenny guys, fix Kenny. Oh, Di mana? siapa? Lagi sama biru tua. Sekarang kamu. Biru tua. Saya lagi jalan, terus ada biru tua di sebelah body. Tapi sekarang maksudnya kalau sampai nggak ada evidence gimana, mending skip gue bilang. Yap. Saya denger dia ngomong imposter. I waited, and then when it opened, I saw orange. Gue sih fish finger. Oh ya, bisa juga. Oh. Ini poster ini. Oh. Where did you find it? Di shields. Kata Ayu. I died. Ini skip dulu aja. Yeah, just skip first then. The speaker man. Oh. Who's yellow? Yellow is dead. See, that's Ada. Aku kan OTW ke sini, jadi nggak bisa. What, like call? I got bicycle. Oh. Where? Ngeliat apa enggak, Sam? Ngeliat apa enggak? saya lihat. Oh iya, saya lihat itu tadi bunuh. Saya udah mati lihat chat. Bisa, tapi omong dead. Yang satunya lagi tuh siapa sih, Joy? Joy? Oh, nggak boleh kasih tahu. Kalau imposter ya. But you win already. Wow. Kenapa nih? Semi vented. Apa? He vented. Semi vented. Oh no. Vote Sam then? Sam? Oh, lagi defending. It's Boba. Good defense. Why? Di mana? Di reactor. Reaktor. It's annoying. Why? I was in security. I saw you both come in. Fix.
No? Lu di fans cowok sih. I want into reactor. Terus udah mati. Iya. Wait, tapi you want to chat He with? said he saw you guys coming together. Oops. Sorry, Christina. Yes, I have to be in security. I vote Hanoi. That means it's either. But might have had a Maaf, saya baru cooldown. reason tadi. You? Can I be like? Why me? No, it's you and you. It's not me. Udah daripada yuyuan, vote aja. I think it's Sam. I think it's Sam. I'm voting So Sam. I'm gonna do. Correct! Di toxic ya. Udah sus banget dari awal. I stopping melon kill someone. Oh ya, and also I kill you. Nah, seru nggak tadi? Seru banget. Walaupun kita belum nonton ya, seru-seru aja ya. Oke, kita mau menjawab buat kamu-kamu yang baru pertama kali ikut ibadah di Youth on Fire Online ini. Kalian langsung bisa cek di Instagramnya Gap Ministry yang standing in the gap. Kamu lihat story-nya, jika kamu orang baru, klik yes. Yes. Nah, sekarang kita mau persembahan, silahkan saudarinya Elsa. Oh iya, benar sekali ya. Oke, sekarang kita mau persembahan. Di sini saya ada satu ayat, yaitu di Mazmur 20 ayat 7 sampai 8. Ini yang versi NIV ya. Saya bacain aja. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. Nah, mungkin dari kita yang dimaksud dari chariots and some horses di sini, menurut saya itu kayak kekuatan pribadi kita sih, bukan kayak mengandalkan Tuhan atau percaya sepenuhnya sama Tuhan. Nah, tapi di sini teman-teman, saya mau ingetin buat teman-teman semua, buat tetap percaya sama Tuhan dimanapun kondisi atau situasi apapun kita. Mungkin sekarang pandemi, banyak teman-teman yang mungkin di PHK atau dipotong gajinya, tapi kita mau tetap setia, kita mau tetap percaya sama Tuhan, apapun kondisi keuangan kita saat ini, kita mau terus memberi persembahan kepada Tuhan. Oke, let's pray. Mari kita berdoa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan buat persembahan. Terima kasih ya Bapak buat Kau Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur ya Bapak bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami, dalam apapun situasi kami Tuhan, kami mau tetap percaya dan tetap setia pada Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji namamu sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Ya. Sekarang kita ngapain nih? Masuk segmen 2. Segmen 2 ini kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Komsel. Komsel apa tuh? Komsel STKS bukan? Yes, benar sekali. Jadi briefing soalnya. Oke. Mau lihat keseruannya langsung check it out. Check it out. Shalom again. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kami dari Komsel BLEO STKS. Kami mau melakukan persembahan pujian. Semoga semua The Gap yang ada di sana kita sama-sama memuji. Berjalan bersama dengan
saat ini, gelora ini, inginkan cintamu. Jangan biarkan ku berpaling, jangan lepaskan hidupku. Cintamu membuatku bertahan, cintamu membuatku berlari, salibmu membuatku mengerti arti dari cinta sejati. Cintamu membuatku bertahan, cintamu membuatku berlari, melepaskan semua yang ku cintai. Kasihmu puaskan hidupku, puaskan hidupku, puaskan hidupku. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita masuk ke dalam hadiratnya ya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku, masuk dalam
Doa kami Yesus, supaya setiap pikiran kami, kehendak kami Tuhan, itu selaras dengan kehendak Engkau Tuhan, selaras dengan pikiran-Mu Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami anak-anak The Gap, kami berserah kepada Engkau Yesus. Kami berdoa Tuhan, isi hati kami adalah sesuatu yang menjadi isi hati-Mu Yesus. Let's praise the Lord in this place. Mari sembah Dia. Terus sembah Dia, Yesus. Jesus, Jesus. Yes, God. Sebab demikianlah akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Bapa, kami berdoa Tuhan, biar itu terjadi tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mencurahkan Tuhan roh-Mu ke atas setiap kami Tuhan, anak-anak muda Tuhan. Biar setiap kami Tuhan dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan, dipenuhi oleh roh-Mu Tuhan, untuk kami boleh bangkit Tuhan, menjadi anak-anak muda yang hidup berkemenangan, yang hidup berkemenangan Tuhan, yang berjalan, berlari Tuhan menuju panggilan-Mu Tuhan. Kami bisa melihat satu visi, satu panggilan Allah Tuhan, yang harus kami kejar ke depannya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk The Gap Tuhan, biar roh-Mu bekerja sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak, memuji, menyembah Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran firman-Mu. Amin. Yes Tuhan, Engkau mengirimu, seumur hidupku, masuk dalam rencana. Come on, amen. Pikiran kami Yesus, kehendak-Mu ku serahkan Tuhan, padamu harapanku hanya di dalam, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Amen. Amen. Selamat sore semuanya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa di depan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan pada sore hari ini. Kami berdoa untuk Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau berbicara, beracara bagi setiap kami Tuhan, anak-anak muda di tengah-tengah kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan seperti apa yang ingin Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan kebaktian kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Allah. Amin. Sekali selamat sore untuk anak-anak muda. Pada sore hari ini saya ingin bagikan mengenai satu kata, yaitu antusias. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata antusias diterjemahkan menjadi satu kata yang disebut dengan bergairah atau bersemangat. Dalam kehidupan kita, setiap manusia ada waktunya di mana kita memiliki semangat, namun ada waktunya kita memiliki kehidupan tanpa semangat atau yang disebut dengan patah semangat. Banyak sekali faktor yang dapat membuat kita menjadi orang-orang yang sangat bersemangat, namun ada juga
faktor-faktor yang membuat kita justru menjadi patah semangat. Dan bukan hanya kita, tetapi dalam Alkitab pun dituliskan mengenai orang-orang yang bersemangat dan juga ada orang-orang yang patah semangat dalam hidupnya. Mari kita buka di Bilangan 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Cerita ini adalah cerita di mana ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa memilih 12 orang yang merupakan pemimpin dari setiap suku-suku yang ada di dalam bangsa Israel. Dan Musa mengutus mereka ke 12 orang ini untuk menjadi pengintai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Singkat cerita, mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka menjelajahi daerah tanah Kanaan dari bagian selatan sampai ke bagian utara. Lalu mereka balik lagi dalam waktu 40 hari. Mari kita baca di Bilangan 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang-orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ke-12 pengintai itu datang kembali setelah 40 hari menjelajah tanah Kanaan. Mereka memberikan laporan kepada Musa. Mereka kembali tidak hanya memberikan laporan, tapi membawa bukti, satu hasil di mana ini loh hasil yang ada dari tanah perjanjian itu benar-benar hasilnya baik sekali, berlimpah susu dan madu. Namun dari antara 12 orang pemimpin yang diutus oleh Musa, 10 orang, jadi kurang lebih 83% berkata, kita tidak bisa menyerang bangsa itu, karena di sana ada orang-orang raksasa, orang Enak, ada orang-orang yang kuat, kota-kotanya berkubu, artinya memiliki benteng-benteng yang besar, baik di pegunungan, baik di tepi-tepi laut, semua diduduki oleh orang-orang yang kuat. Jadi kita tidak mungkin menyerang mereka dan mengalahkan mereka. Tapi ada 2 orang, yaitu 17% sisanya. Dari ke-12 orang itu, Yosua dan Kaleb berkata, kita bisa mengalahkan mereka. Ada 10 orang yang patah semangat melihat kenyataan yang ada. Ada 2 orang yang begitu bersemangat bahwa mereka bisa menang. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, mungkin kita sama-sama mencoba untuk mengerti kenapa sih yang 10 orang ini sampai berkata kita nih gak mungkin menang sama mereka. Kita mencoba untuk belajar empati. Kita mencoba untuk menempatkan diri kita, kalau kita nih ada atau menjadi 10 orang yang diutus, 10 dari 12 orang yang diutus oleh Musa pada waktu itu ke tanah perjanjian. Kenapa sampai mereka merasa kok rasanya gak akan mungkin menang? Kenapa mereka begitu takut? Apa yang mereka rasakan? Kita mencoba belajar untuk empati, menempatkan diri kita ada dalam posisi mereka. Pada waktu mereka mengatakan kita tidak mungkin menang, mereka hanya mengatakan di sana ada orang-orang
Enak, orang-orang raksasa. Mereka ada di sana, ada orang Amalek, ada orang Het, ada orang Yebus, ada orang Amori. Jadi alasan mereka berkata kita tidak akan pernah menang karena ada orang-orang ini. Apa yang sebenarnya terjadi yang pernah mereka alami dengan orang-orang ini? Apa yang mereka tahu dan mereka kenal mengenai orang-orang ini? Mari kita buka di Bilangan 13 ayat 22. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Jadi ketika mereka menjelajah tanah perjanjian dari selatan ke utara lalu balik lagi, mereka melalui satu kota yang disebut dengan kota Hebron. Dan di kota Hebron itu boleh bilang mungkin perawakan mereka lebih tinggi dibanding orang Israel pada zaman itu mungkin. Tapi mereka melihat ada 3 orang raksasa yang disebutkan. Ada Ahiman, Sesai, dan juga Talmai. Waktu mereka melihat orang-orang raksasa ini orang-orang yang benar-benar besar. Boleh digambarkan seperti Goliat pada zaman itu. Memang perawakannya besar. Dan ini membuat bangsa Israel ke-10 orang ini menjadi takut dan gemetar. Karena saking takutnya, mereka berpikir dan beranggapan bahwa semuanya sangat besar dan kita gak mungkin menang. Padahal yang besarnya cuma 3. Ketakutan ini begitu menguasai mereka sampai mereka pulang membawa kabar kita gak mungkin menang. Yang kedua, Keluaran 17 ayat 11. Di sini ada satu cerita ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka diserang pertama kali oleh orang-orang Amalek. Dan kalau kalian baca tentang cerita ini cukup menakjubkan. Karena pada waktu bangsa Israel diserang oleh orang Amalek, peperangan mereka dimenangkan hanya karena Musa. Ketika Musa berhasil mengangkat tangannya berdoa, maka bangsa Israel menjadi kuat. Tetapi ketika tangan Musa turun, bangsa Amaleklah yang menjadi kuat. Dan dikatakan pertempuran itu terjadi sampai matahari terbenam. Jadi waktu mereka yang ke-10 orang ini melihat ada orang Amalek di sana, yang mereka bayangkan adalah ada satu peperangan yang mereka pernah lalui pada waktu mereka pertama kali keluar dari Mesir. Mereka diserang oleh satu bangsa yaitu orang Amalek. Dan mereka tahu pasti mereka tidak bisa menang melawan bangsa Amalek. Kemenangan mereka tahu pasti itu hanya karena ketika Musa mengangkat tangannya. Sampai Harun dan Hur membantu menopang tangan Musa. Dan dikatakan bahwa hal itu harus dituliskan oleh Musa untuk diceritakan kepada bangsa Israel. Jadi seluruh bangsa Israel termasuk 10 orang pemimpin ini tahu betul kekuatan bangsa Israel untuk berperang melawan orang Amalek tidak bisa. Dan bisa bayangkan kalau hari itu ada Musa yang berdiri di atas bukit untuk mengangkat tangan dan berdoa. Kalau sekarang mereka harus menyeberang masuk ke tanah perjanjian, Musanya ada di mana? Mereka harus berkeliling ke tanah Kanaan. Mereka berperang. Bayangan mereka, waduh, kalau ada orang yang masih berdoa bersama saya, mungkin mereka berpikir begitu. Dan mungkin mereka juga berpikir bahwa waktu itu aja peperangannya dari siang sampai matahari terbenam. Artinya peperangan yang mereka alami pada waktu itu bukanlah peperangan yang singkat, tapi peperangan yang berjam-jam lamanya. Boleh dibilang disitulah mereka mengalami kelelahan yang sangat hebat. Atau bahkan mungkin mereka mengalami banyak korban berjatuhan di sana. Ada satu trauma yang mereka alami dan mereka ingat dalam hidup mereka. Jangan-jangan kalau saya masuk kembali ke sana, saya berhadapan dengan orang Amalek di sana. Jangan-jangan kali ini saya kalah. Kali ini kami kalah. Kalaupun kami harus berperang, tidak terbayangkan betapa lelahnya kalau mereka harus menang pun. Dari siang sampai matahari terbenam. Belum terbayangkan betapa banyaknya mungkin korban yang akan terjadi. Ada satu trauma yang besar dalam hidup mereka. Itulah sebabnya mereka berkata, kita gak mungkin menang lawan bangsa Amalek. Kita gak mungkin menang untuk
memenangkan tanah perjanjian. Yang ketiga, Ulangan 17 ayat 1 sampai 2. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau keluar ke dalam apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau untuk mendudukannya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jadi bangsa Israel tahu bahwa orang-orang Amori, orang Het, orang Yebus itu jumlahnya sangat banyak dan kuat. Ini yang membuat ke-10 orang ini yang mewakili mungkin ke-10 suku. Jadi kalau boleh dikatakan 83% populasi dari bangsa Israel pada waktu itu, mereka semua ketakutan. Hanya 2 orang yang berani berkata, kita pasti bisa menang. Jadi apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa maju? Yang pertama, kita harus jadi anak-anak muda yang bisa meninggalkan masa lalu kita. Kita harus move on. Kita gak bisa dibayang-bayangi oleh orang-orang Amalek di belakang kita. Apa yang pernah terjadi, terjadilah. Apa yang sudah terjadi, biarkan itu berlalu. Tapi hari ini, waktunya setiap kita anak-anak muda untuk bangkit, meninggalkan Amalek, untuk maju ke setiap tanah perjanjian yang Tuhan sudah pernah katakan dalam kehidupan kita. Saya cuma teringat satu cerita dalam hidup saya. Saya mungkin pernah bersaksi ini mungkin ketika masih di Hotel Jayakarta. Waktu saya kuliah, 4 tahun saya kuliah. Begitu masuk tahun kelima, saya harus 2 tahun lagi kuliah untuk di rumah sakit. Waktu itu saya memutuskan untuk berhenti di tengah jalan karena banyak tekanan waktu belajar di rumah sakit, banyak sekali masalah, belum lagi masalah pada waktu itu masalah keuangan orang tua dan sebagainya. Singkat cerita, saya harus kuliah, saya harus bekerja dan sebagainya. Dan waktu itu saya memutuskan untuk berhenti. Dan saya udah bilang, saya telepon papa saya, "Pa, saya mau berhenti kuliah. Ma, saya mau berhenti kuliah." Orang tua saya bilang, "Aduh, jangan berhenti sayang, cuma sebentar lagi, terusin, jangan berhenti." Saya bilang, "Enggak lah, saya udah pusing berhenti." Waktu itu saya berpikir, saya berhenti kuliah, saya kerja, saya dapat uang, saya bisa melanjutkan hidup saya. Akhirnya satu hari saya nggak kuliah. Waktu itu ada juga pasangan saya, Regina, dia juga bilang sama saya, "Jangan berhenti, sayang, kasih sebentar lagi, terusin aja." Saya bilang, "Enggak, saya sudah memutuskan untuk saya berhenti." 2 hari saya nggak kuliah, 3 hari saya nggak kuliah. Tapi hari ketiga, jam 7:30 malam di kamar kos, waktu saya berdiam diri, saya menyetel satu lagu rohani. Tiba-tiba muncul di dalam hati saya satu ayat yang bukan ayat favorit. Tapi ayat ini berkata begini. Ini perkataan Tuhan kepada Musa pada waktu itu. "Naiklah ke puncak gunung Pisga. Layangkanlah pandanganmu ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur. Engkau tidak akan memasuki tanah perjanjian Tuhan." Jadi pada waktu malam itu saya mendengar, saya teringat akan ayat itu. Ayat itu berbicara dalam hati saya. Saya bilang, kalau hari ini saya memutuskan untuk saya berhenti, mungkin saya bisa bekerja dan cari uang. Tapi hari itu Tuhan cuma bilang, kamu bisa hidup, tapi kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjianku. Malam itu saya nangis di depan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta maaf, saya minta ampun, dan saya mau terus. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya mau terus. Hanya beri saya kekuatan untuk saya bisa melalui semuanya ini sampai saya menyelesaikan segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya.
Dan besoknya saya masuk rumah sakit. Waktu saya masuk rumah sakit, begitu saya masuk pintu rumah sakit di bagian pendidikan, itu di pintu tuh, setelah pintu tuh ada pengumuman di dinding yang besar, mading ya. Di situ ada satu lembar HVS ukuran satu lembar ukuran A4, bertuliskan satu pengumuman begini: barang siapa koasisten yang tidak masuk lebih dari 3 hari harus mengulang dari awal. Waktu saya baca itu, puji Tuhan, untung saya baru 3 hari pas. Jadi ketika saya masuk rumah sakit, saya nggak harus mengulang dari awal. Saya tetap bisa melanjutkan. Dan singkat cerita, setelah itu 2 tahun saya selesai, dan saya ada sampai hari ini. Dan kalau hari ini saya ditanya, apa saya sudah melihat tanah perjanjian? Ya, saya sudah melihat tanah perjanjian Tuhan. Apa yang ada, apa yang saya kecap, apa yang saya nikmati hari ini, apa yang saya jalani hari ini semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Saya masuk kuliah kedokteran bukan karena hebat dan kuatnya saya atau orang tua saya. Waktu saya masuk kuliah kedokteran tahun 98, mama saya telepon saya, "Ki, nggak jadi kuliah." Waktu tahun 98 sama terjadi krismon seperti hari ini. Nggak jadi kuliah, mama nggak punya uang. Tapi karena saya udah beli pendaftaran dan saya harus kuliah, saya ikut tes dan saya diterima. Tapi waktu saya diterima pun saya tahu saya nggak akan jadi saya nggak akan jadi seorang dokter, saya nggak akan meneruskan kuliah. Jadi ya udah buat saya. Tapi berapa hari kemudian mama saya telepon, "Ki, jadi kuliah." Saya tanya, "Uangnya dari mana, mah?" Kan mama bilang nggak ada. Ada orang yang ngasih. Jadi singkat cerita, ada satu orang ketemu sama mama saya. Mama saya namanya Lili. "Li, anak lu jadi sekolah nggak?" Nggak jadi, nggak ada uangnya. Waktu itu perlu uang kurang lebih 6 juta untuk masuk kuliah kedokteran. Berapa biayanya? 6 juta. Tapi saya nggak ada uang, anak saya nggak usah kuliah, nggak apa-apa. "Jangan, kuliah aja, nih gue kasih uangnya." Dikasih uangnya. Dan mama saya langsung telepon, "Lu kuliah." Dan saya masuk kuliah. Tapi waktu saya masuk kuliah pun saya juga bingung. Terus gimana cara beli bukunya? Saya nggak punya uang, mama saya juga nggak punya uang. Saya belum bisa bekerja sama sekali. Tapi satu kali saya ketemu satu senior. Jadi di kos itu ada beberapa kamar, ada satu senior yang beda beberapa tahun dengan saya, tapi belum selesai. Dan dia karena dia penghuni kos paling lama, dia punya banyak lemari, kuncinya banyak. Nah, di situ banyak sekali buku. Jadi dia itu nggak pernah ngasih buku-buku, baik textbook maupun silabus maupun fotokopian, semua nggak pernah dikasih. Dia kumpulin semua di lemari. Ini satu hal yang tidak wajar dalam dunia kedokteran. Karena biasanya begitu kita lewat 1 semester, buku yang kita punya kita harus lemparin. Kenapa? Karena penuh kamar kosnya. Tapi ini enggak. Dia kumpulin sampai 3 tahun. Karena bedanya sama saya 3 tahun, 3-4 tahun, 3 tahun. Dan satu kali saya ngobrol sama orang itu, saya ngobrol cuma karena pengen bersaksi aja. Waktu itu jam 10 malam. Setelah saya selesai bersaksi, selesai, lalu besoknya ketika saya ketemu sama dia, dia bilang, "Ki, sini Ki." "Kenapa Ci?" "Gue punya buku," katanya. Dia masuk ke kamar, dia bawa kunci lemari, kuncinya banyak. Lalu dia buka semua lemari, cetrek. Dan dia bilang, "Saya punya buku lebih. Ini ada banyak buku, ini buat kamu aja semua ya." Saya bilang, "Oh oke Ci." Kaget juga. Akhirnya saya bawa semua textbook, saya bawa semua silabusnya. Saya berdiri di meja belajar di kamar. Itu bukunya setinggi ini, ada 2 susun. Jadi saya punya semua catatan, punya textbook selama 3 tahun ke depan. Saya cuma bisa bilang sama Tuhan, "Tuhan, ini jalannya Tuhan. Kalau bukan tangan Tuhan, siapa lagi?" Dari hari itu saya sadar, saya tahu apa yang saya sedang lalui ini adalah karena karya Tuhan. Jadi kalau hari ini saya ada, saya cuma bisa bilang dan bersaksi, ini karena nama Tuhan. Karena tangan Tuhan yang menuntun dari awal kali masuk dan sampai keluar dan sampai hari ini. Bahkan ketika saya selesai jadi dokter pun, dan saya harus praktek pun, suatu kali Pak Gerit pernah bilang sama saya begini,
kenapa kamu nggak praktek sendiri? Saya bilang, Pak Gerit, nggak mungkin Pak Gerit. Saya harus mulai dari nol lagi. Saya harus mulai satu-satu nungguin pasien, satu-satu kapan saya jadinya. Rasanya nggak mungkin buat saya. Pak Gerit waktu cuma bilang, ya kita lihat saja. Biasa kayaknya Pak Gerit. Beberapa waktu berlalu, sampai singkat cerita, ada satu dokter senior, umurnya waktu itu 76 tahun. Dia punya satu tempat praktek. Pasiennya banyak. Dan hari itu dia harus pergi ke luar negeri dan pensiun. Waktu itu anaknya ketemu sama saya dan dia bilang, kamu mau gak gantiin papa saya praktek? Saya bilang, saya coba dulu ya. 2 bulan aja saya coba dulu. Sambil saya berdoa. Dalam hati saya juga lihat-lihat dulu ramai apa enggak. Tapi waktu saya coba 2 bulan, saya jalanin itu 2 bulan. Pasien yang sudah datang juga datang lagi, balik lagi, dan mereka cocok. Dan setelah 2 bulan saya bilang, saya terusin Dan hari itu saya cuma bisa bilang sampai hari ini, saya mah ketimpaan berkat. Saya ini kejatuhan berkat. Siapa yang jatuhin? Tangan Tuhan yang menjatuhkan itu dalam hidup saya. Jadi apa yang ada pada saya, apa yang saya pakai hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Apa yang saya jalani hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita harus menjadi orang-orang yang terus bersemangat, karena tangan Tuhan tidak pernah undur dari kita. Dan yang terakhir yang saya bagikan adalah kekecewaan tidak pernah terelakkan dalam kehidupan kita. Tapi menjadi patah semangat adalah sebuah keputusan. Artinya dalam kehidupan kita dipenuhi oleh lingkungan yang pada akhirnya akan membuat kita kecewa. Siapapun, tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Kita akan banyak mengalami kekecewaan dalam hidup kita. Tetapi mengenai patah semangat atau menjadi pudar semangatnya dalam hidup kita, itu bicara mengenai keputusan kita. Apakah kita mau bangkit apa tidak di hadapan Tuhan? Jangan pernah menyerah. Tinggalkan orang-orang Amalek di sana. Tinggalkan semua trauma yang kita punya. Tinggalkan semua ketakutan, kekhawatiran yang kita punya. Lihat apa yang Tuhan sedang sediakan di depan kita. Dan percayalah, sama seperti Kaleb berbicara ketika Kaleb berumur 40 tahun. Kaleb berkata, kiranya Tuhan beserta aku. Lalu di usia 85 tahun, Kaleb juga datang kepada Yosua. Kiranya ketika Tuhan beserta aku, maka aku akan memenangkan kota Hebron. Dan di usia 85 tahun itulah Kaleb mengalahkan orang-orang keturunan Enak yang disebut orang-orang raksasa di sana. Hanya karena Kaleb tahu dan percaya, kalau Tuhan bersama dengan saya, maka saya akan memenangkan kota Hebron. Sekalipun ada orang-orang raksasa di sana, tapi tangan Tuhan yang membuat saya untuk bisa hidup berkemenangan. Dan yang terakhir sekali lagi, kekecewaan tidak akan terelakkan dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi patah semangat atau tidak adalah keputusan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan pada sore hari ini. Kami mau jadi anak-anak muda Tuhan, yang bisa selalu bangkit. Tidak lagi mengenang masa lalu kami, tidak lagi terikat oleh masa lalu kami, tapi kami mau bangkit Tuhan, berjalan menuju tanah perjanjian Tuhan. Kami ingin melihat satu karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa. Kami tahu Tuhan dunia begitu mengecewakan, tapi ini hati kami. Kami mau memutuskan Tuhan untuk percaya kepada Engkau dan tetap bangkit Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau bangkit melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan kebaktian kami pada pagi ini, dan kami mau menjadi orang-orang yang bersemangat Tuhan mulai hari ini sampai ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yeay, gimana semuanya? Kok nggak excited ya? Nah gitu dong. Kan nggak di tag lagi kalau kayak gini. Oke, thank you guys buat kalian yang udah mau nontonin kita. Thank you buat Kodiki buat sharing firmannya. Thank you buat
semua tim pelayan hari musik. ini. Tepuk tangan dong. Oke, thank you buat semuanya. Kita ketemu di berapa minggu lagi? 2 minggu lagi di off. Dadah.